Halo, perkenalkan nama saya Maharani Sitorus dengan NIM 11S23044 dari Prodi Sarjana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data di praktikum 7. Nah, kita dapat mendefinisikannya itu struktur data adalah cara menyusun dan menyimpan data dalam program agar data tersebut dapat diakses dan diproses dengan mudah dan efisien. Semua program berurusan dengan data dan struktur data membantu mengatur data tersebut sesuai kebutuhan. Eh, Struktur ini bisa berfungsi sebagai lookup table atau untuk pencarian cepat atau representasi semantik untuk menunjukkan hubungan antar data. Selanjutnya kita bahas struktur data itu ada beberapa. Yang pertama itu linked list, di mana linked list adalah struktur data di mana setiap elemennya atau nodenya berisi data dan pointer ke elemen berikutnya. Tidak seperti array, data tidak disimpan bersembarahan, cocok untuk data yang sering ditambah atau dihapus. Kita dapat melihatnya di sini, yaitu di mana visualisasinya itu yang pertama itu 10-nya itu data, 20 itu juga data, 30 itu data, di mana head-nya itu yang 10 dan tail-nya 30, setelah 30 itu kan tidak ada, makanya hasilnya itu nol. Di mana node itu sama dengan data plus pointer, pointer itu menunjukkan ke node berikutnya. Di sini kita akan bahas append, metode dari linked list. Append adalah operasi menambahkan data ke bagian akhir linked list. Nah, misalnya kita ingin menambahkan data 40. Di sini akan berpindah, nolnya itu akan berpindah ke sini dan tailnya akan berpindah ke 40. Kita dapat melihat animasinya. Nah, dari sini kita lihat append itu eh, memiliki kompleksitas waktu O1 atau ON. O1 jika punya pointer ke tail dan ON jika harus traversal ke akhir. Di mana kita tahu arti O1 itu kan berarti operasi berlangsung dalam waktu tetap atau constant time. Tapi kalau N itu berarti waktu yang dibutuhkan sebanding dengan jumlah elemennya gitu. Selanjutnya kita bahas remove flash. Remove flash itu adalah operasi untuk menghapus node terakhir dalam linked list. Di sini kita ingin menghapus 40. Seperti yang kita tahu, pasti tailnya itu akan ke 30 dan dulunya akan berpindah lagi gitu. Di sini kita lihat animasinya. Nah, remove flash ini memiliki kompleksitas waktunya itu n, di mana harus traversal untuk menemukan node sebelum tail. Selanjutnya kita bahas prepend. Prepend adalah menambahkan node baru di awal linked list atau sebelum hit. Kalau append nambah di belakang, prepend nambah di depan. Nah, kita lihat di sini. Kita ingin menambahkan 5 di depan ini. Berarti headnya itu kan ke 5, terus tailnya itu akan berpindah juga ke 30, dan setelah 30 itu nol, kita dapat melihatnya di sini. Nah, kalau prepend itu kompleksitasnya itu yaitu O1, di mana langsung menambahkan di depan atau mengubah headnya. Selanjutnya kita bahas remove first. Remove first adalah operasi untuk menghapus node pertama dalam linked list. Artinya kita akan menghapus hash lalu menggeser head ke node berikutnya. Berarti kalau kita ingin menghapus 5, headnya itu akan ke 10. Gitu, dapat kita lihat di animasi berikut. Selanjutnya kita bahas get. Get adalah operasi untuk mengambil atau mengakses node tertentu berdasarkan indeksnya. Misalnya, kita ingin tahu data pada indeks kedua. Kita akan traversal atau menelusuri node satu persatu sampai ke posisi itu. Nah, contohnya itu kita ingin get 2. Maka kita lihat di sini, array yang kedua itu, indeks yang kedua itu 20 kan. Makanya kita lingkari aja. Nah, kalau get ini, eh, kompleksitas waktunya itu ON, yaitu harus traversal dari head ke indeks yang dituju. Selanjutnya set, di mana set adalah operasi untuk mengubah data pada node tertentu berdasarkan indeks. Kalau get cuma ambil data, set digunakan untuk mengganti data di posisi tersebut. Nah, di sini kita lihat kita ingin mengubah 2 menjadi 99 gitu. Set 2 menjadi 99, maka 20 itu akan kehapus, akan diubah jadi 99. Nah, kalau set itu kompleksitas waktunya itu ON, di mana sama seperti get perlu traversal juga.
Selanjutnya kita bahas insert. Insert adalah operasi untuk menyisipkan node baru di posisi tertentu berdasarkan indeks dalam linked list. Nah, di sini kita lihat kita ingin insert 2 menjadi 299, tapi 20-nya itu akan berpindah menjadi 3 dan 99 jadi 2. Nah, contohnya kita lihat ini. Nah, kalau insert itu kompleksitas waktunya juga ON, di mana perlu cari posisi dulu sebelum disisipkan. Sekarang kita bahas remove. Remove adalah operasi untuk menghapuskan node di posisi tertentu berdasarkan indeks, di mana kita ingin menghapus, contohnya itu kita ingin menghapus remove 2. Berarti kita akan menghapus ini kan, yang kotak 20. Makanya di sini eh, kompleksitas waktunya itu harus cari node dulu sebelum hapus. Nah, ini animasinya. Selanjutnya kita bahas reverse. Reverse adalah operasi untuk membalik urut node dalam linked list sehingga head menjadi tail dan sebaliknya. Gitu. Di sini gampang aja ya, 30 menjadi head, 5 menjadi tail, dan 20 akan berganti. Kita lihat di sini. Nah, kalau reverse itu kompleksitas waktunya itu ON, di mana perlu ubah arah semua pointer satu persatu. Struktur data yang selanjutnya kita bahas adalah doubling list, di mana doubling list adalah jenis struktur data yang terdiri dari rangkaian node, di mana setiap node menyimpan tiga bagian data, pointer ke node sebelumnya atau preferensi, dan pointer ke node berikutnya yaitu next. Berbeda dengan single link list yang hanya bisa ditelusuri satu arah, doubling list bisa ditelusuri dua arah, maju dan mundur. Kita dapat melihatnya di sini animasinya. Nah, kita bahas satu persatu metode. Di mana ada satu yang pertama yaitu append. Sama kayak single link list, append itu berarti menambahkan node baru di akhir list, di akhir tail dari double link list. Di sini kita lihat, kita ingin menambahkan 40 lagi, maka akan bertambah gitu ke sini. Kita lihat animasinya akan bertambah gitu kan. Nah, kalau di append double link list itu kompleksitasnya itu satu, langsung tambah detail karena punya pointer tail. Selanjutnya, remove flash. Remove flash itu berarti menghapuskan node terakhir dari double link list. Nah, kita ingin menghapus 40, makanya tailnya kembali pindah ke 30 dan tanda panahnya itu kembali ke 30 juga. Kita lihat animasinya maka akan seperti ini. Nah, kalau kompleksitasnya dari remove flash itu O1, di mana langsung hapus tail karena bisa akses previous node. Selanjutnya, prepend. Prepend artinya menambahkan node baru di awal atau sebelum head dari double list. Sini kita ingin menambahkan 5, dapat kita lihat menambahkan 5. Nah, makanya headnya itu akan ke 5, terus tailnya itu ke 30. Nah, kalau prepend ini, kompleksitasnya itu O1, di mana langsung ditambah di depan atau ubah head. Terus kita bahas remove first, di mana remove first artinya menghapus node pertama dari double list. Nah, kita ingin menghapus nih 5, maka 10 itu akan menjadi head. Kita lihat sini, headnya jadi 10, tailnya tetap 30, dan begitu. Removers ini memiliki kompleksitas O1 juga, di mana hapus head langsung. Gitu. Selanjutnya kita bahas get, di mana get artinya mengambil node pada indeks tertentu. Misalnya kita ingin mengambil indeks kedua, di sini 20. Makanya ini langsung kita lingkari aja. Kita lingkari. Ini. Di, lalu get itu punya kompleksitas yaitu ON tetap harus transversal meskipun bisa dari dua arah. Selanjutnya kita bahas set, di mana set itu berarti mengubah nilai data pada node di indeks tertentu, di mana kita ingin eh, set 2 menjadi 25 seperti yang tadi kan. Set 2 menjadi 25, kita ubah 20 itu jadi 25. Ah, yang indeks array 2 menjadi 25 dari 20. Di mana kompleksitas waktunya itu ON. Yang pertama artinya harus cari dulu, lalu ubah nilainya. Selanjutnya kita bahas insert. Insert itu menambahkan nilai ke ke double list-nya. Di mana di sini insert 2 menjadi 25. Di sini kan angkanya itu 0123 gitu kan. Walaupun nggak tertera di sini. 012 sini. Terus kita ingin menambahkan 2. Maka 012 ini jadi 25, 30 itu menjadi 3. Kita lihat contohnya nih. Nah, seperti ini. Insert itu punya kompleksitas ON, di mana harus cari posisi sebelum menyisipkan.
Selanjutnya kita bahas remove. Remove berarti menghapus node di indeks tertentu, misalnya indeks kedua. Nah, kita sama kayak yang tadi, kalau kita ingin menghapus remove indeks yang kedua berarti 25 itu harus kehapus, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, struktur yang selanjutnya yaitu stack. Di mana stack adalah proses struktur data LIFO, yaitu last in, first out. Artinya data terakhir dimasukkan akan menjadi yang pertama keluar. Kita dapat melihat animasinya, ntar, seperti ini. Ini kan sekumpulan ember, di mana ember yang pertama itu pasti yang terakhir keluar. Tapi kalau yang ember terakhir, itu pasti yang pertama dikeluarkannya. Tag itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada push, di mana push berarti menambahkan data ke bagian atas tag. Di sini ada beberapa stack. Di sini ada beberapa stack. Terus kita ingin menambahkan data yang D ke sini. Data D ke sini itu artinya push. Kita lihat. Ini akan ke push. Nah, menambahkan data ke atas itu artinya push. Selanjutnya kita bahas pop. Pop berarti menghapus data paling atas dari stack sesuai prinsip default. Nah, di sini D akan berpindah. Ini kita akan keluarkan D dulu. Makanya hasilnya itu, nah, begini. Begitu juga nanti C, B, dan A. Nah, kalau kompleksitas waktunya stack itu, eh bentar. Kalau push itu O1, di mana tambah elemen di atas tidak perlu transversal kan. Nah, pop juga O1 hapus elemen paling atas secara langsung. Kita ke struktur data Q. Q adalah struktur data FIFO. First in, first out. Artinya data yang masuk pertama akan menjadi yang keluar pertama. Contohnya itu di kehidupan kita sehari-hari, yaitu saat kita ngantri di bank atau di toilet. Ngantri toilet, pasti yang pertama datang itu dia yang pertama eh, dia yang pertama dilayani atau dia yang pertama masuk toilet gitu. Dimana yang pertama itu disebut front dan yang terakhir itu rear. Nah, Q itu ada dua jenis. Yang pertama NQ, di mana NQ adalah menambahkan elemen ke bagian belakang, yaitu atau rear dari antrian. Nah, misalnya ada antrian D nih, ingin ingin mengantri juga ke sini, maka rear-nya itu akan berpindah, D-nya itu akan di sini. Lihat, nah, dia akan menjadi rear kan. Tuh. Selanjutnya kita bahas DQ. DQ itu adalah menghapus elemen dari bagian depan front dari antrian. Misalnya nih, antrian A itu udah antrian yang pertama itu dipanggil, makanya itu antriannya kan A nggak ada lagi. Terus akan berubah menjadi tiga antrian lagi di sini, tinggal B, C, D, gitu. Nah, jadi kalau kompleksitas waktu yang NQ itu O1 tambah di belakang T langsung, dan DQ juga O1 hapus dari depan head langsung. Nah, selanjutnya kita bahas struktur data yang berikutnya yaitu binary search tree. Binary search tree adalah struktur data pohon tree di mana setiap node punya maksimal dua anak, kiri dan kanan. Aturan binary search tree yaitu nilai kiri lebih kecil dari root dan nilai kanan lebih besar dari root gitu. Mana ini adalah kiri, ini kanan. Ada beberapa metode. Yang pertama itu insert untuk menyisipkan elemen baru ke binary search. Kita bandingkan nilai yang ingin dimasukkan dengan node saat ini dan turun ke kiri kanan sesuai aturan binary search, yaitu jika lebih kecil kiri, jika lebih besar ke kanan. Nah, misalnya kita ingin menambah angka 5. Nah, kita ngecek dulu ini. 5 itu lebih besar dari 8 atau lebih kecil. Karena 5 itu lebih kecil, kita ke kiri. Terus cek lagi. 5 lebih besar dari 3 atau 5 besar dari 5 kecil dari 3. Karena lebih besar, maka ke kanan. Cek lagi sama 6. 6 itu kan lebih besar dari 5. Makanya 5 itu dipindahkan ke kiri. Selanjutnya, contents. Contents artinya mengecek apakah sebuah nilai ada dalam BST atau tidak. BST punya aturan yang membuat pencarian jadi cepat. Jika nilai yang dicari lebih kecil dari node sekarang, maka cek ke kiri. Jika nilai yang dicari lebih besar, makanya cek ke kanan. Jika sama atau ketemu, maka itu akan benar. Nah, jika sampai ke node kosong, itu berarti nggak ada gitu. Misalnya kalau kita cari di sini 5, kan nggak di sini nggak ada 5, makanya itu nggak ada gitu.
Terus kalau kita ingin mencari satu nih, yang pertama satu kan lebih kecil dari 8, makanya lihat ke kiri. Terus kita cek lagi, satu itu lebih kecil dari 3 kan, makanya satu. Terus ketemu yang berarti itu contents. Terus ada metode yang berikutnya itu delete. Delete artinya menghapus sebuah node dari pohon BST. Tapi karena BST harus tetap teratur, atau semua kri lebih kecil dari node, terus lebih kecil dari kanan, kita harus hati-hati saat menghapus. Nah, delete itu ada beberapa tiga macam, yaitu node tidak punya anak atau leaf daunnya gitu. Nah, kita lihat di sini kan ada satu itu leaf kan. Satu itu leaf, node tidak punya anak. Nah, di sini kita ingin menghapus satu. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Terus ada lagi node punya satu anak. Di sini tiga kan punya satu anak yaitu enam. Nah, kita ingin menghapus tiga. Makanya enam itu akan berpindah ke atas. Makanya begini. Terus node punya dua anak. Di sini yang punya dua anak itu node-nya itu tiga. Nah, di sini kita hapus tiganya, terus enamnya berpindah ke atas. Karena kenapa enam? Karena enam itu lebih besar dari satu. Sebelumnya kita bahas dulu kompleksitas binary search tree-nya itu. Kalau yang insert itu ON, di mana logaritma N jika seimbang, ON itu jika BST mirip linked list. Selanjutnya kalau constant itu kompleksitasnya ON juga, sama seperti insert, tergantung bentuk pohonnya. Delete juga sama, yaitu ON, perlu cari node, plus atur ulang subtree, bisa jadi traversal. Sekarang kita bahas struktur data hash table. Hash table adalah struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci dan nilai atau key value. Dia sangat cepat untuk mencari, menambah atau menghapus data. Biasanya dalam waktu hampir konstan, yaitu 1. Nah, kita dapat lihat di sini. Key sama dengan nama, maka kita lanjut ke metode hash, lalu indeks ketiga. Makanya di sini namanya itu ada di indeks yang ketiga. Ada beberapa metode di hash table. Yang pertama itu hash method. Nah, hash method adalah cara untuk mengubah suatu key, biasanya berupa string seperti nama, kata, dan lain-lain, menjadi indeks numerik di dalam sebuah array tabel. Tujuannya agar data bisa disimpan atau dicari dengan cepat. Nah, kita tengok ini. Semisalnya ada 4 huruf, di mana di sini ada nama. Nama itu nilainya N itu nilainya 110, A97, M109, dan A97. Nah, kita jumlahkan semua hasilnya 413. Nah, di sini arraynya cuma 10, makanya kita 413 modulo 10 itu di 3. Maka indeks nama itu ada di 3. Kita lihat di sini, indeks array yang ketiga. Makanya dapat di situ. Selanjutnya ada set, di mana hash table, sebuah set merujuk eh, pada struktur data yang menyimpan elemen-elemen unik dan tidak memperbolehkan duplikasi. Set dalam hash table menggunakan metode hashing untuk menyimpan elemen pada indeks tertentu berdasarkan nilai hash mereka. Nah, kita ingin insert 2. Insert 2 itu mengecek dari 3 array ini. Nah, kita lihat dulu. Elemen disimpan di indeks berdasarkan nilai hash mereka. 1, 2, 3. Nah, kita lihat insert 2 saat kita menginsert 2 karena nilainya ada, maka nggak usah berarti tidak bisa ditambahkan karena saat elemen ditambahkan, hashing memastikan tidak ada duplikasi dalam set. Selanjutnya kita bahas get, di mana get adalah operasi untuk mengambil nilai atau data dari hash table berdasarkan key tertentu. Hash table akan menghitung hash dari key tersebut, lalu mencari di indeks yang sesuai di array untuk menemukan nilainya, di mana key-nya itu name, nama, terus hitung hashnya. Hashnya itu udah kita lihat 413. Terus 413 modulus 10 itu 3, makanya kuncinya itu dapat di indeks 3, yaitu namanya. Gitu. Sebelumnya kita bahas dulu kompleksitas waktunya, di mana kompleksitas waktu hash table itu di hash itu 01, hash itu 01, di mana fungsi hash dieksekusi dalam waktu tetap. Terus set itu 01 juga, rata-rata langsung ke lokasi indeks, biasanya 0n jika tabrakan terlalu banyak. Terus kalau get itu uh, 01 juga karena sama seperti set. Case selanjutnya kita bahas graph. Nah, graph adalah struktur data yang terdiri dari simpul, yaitu node, dan CCH yang menghubungkan pasangan simpul.
Graph itu terbagi menjadi dua, yang mana pertama itu direct graph dan indirect graph. Nah, di sini kita lihat direct graph itu saling menuju-nuju, tapi nggak akan kembali ke graph yang ke node yang pertama begitu. Kalau indirect graph itu saling terhubung node satu sama lain. Di graph ada beberapa metode. Yang pertama add vertex, di mana add vertex artinya menambahkan simpul node atau vertex baru ke dalam graph. Nah, misalnya berikut contohnya. Nah, saat kita menambahkan D, itu hanya D aja, nggak usah ditambahkan eh, vertexnya karena belum disebutkan add vertex gitu. Terus di sini salah, mohon maaf. Di sini harusnya add vertex. Nah, add vertex itu menambahkan garis. Makanya di sini ditambahkan garis. Soalnya remove edge. Remove edge berarti menghapus koneksi si garis antara dua simpul vertex yang sebelumnya terhubung. Di sini kita hapus ini, makanya hasilnya begini. Soalnya remove edge berarti menghapus koneksi antara dua simpul yang sebelumnya. Di sini kita remove vertex, yaitu D. Nah, hasilnya jadi begini. Selanjutnya kita bahas struktur data yang terakhir, yaitu heap. Heap adalah struktur data berbentuk pohon biner lengkap yang digunakan untuk mengatur data berdasarkan prioritas tertentu. Di mana heap ini ada terbagi dua, yang itu min heap, di mana min heap itu artinya dari yang terkecil dulu nilainya. Itu 2 4 2 karena 2 lebih kecil makanya itu di atas. Kalau max heap, kita lihat ngecek dulu karena max heap 9 itu lebih besar dari yang lain gitu. Nah, di sini ada metode-metode HIP, yaitu helper methods. Helper methods adalah fungsi bantu untuk menemukan posisi peret, menemukan posisi anak kiri dan kanan, menukar elemen, mengecek posisi valid, dan lain-lain. HIP disimpan sebagai array sehingga posisi simpul dalam bentuk pohon bisa dihitung pakai rumus indeks. Nah, di sini ketika kita lihat get parents index 4. Get parentnya itu cuma satu kan. Nah, kita lihat get left children index satu. Ini satu. eh Left childrennya itu satu, dua, tiga. Tiga. Nah, get right child index satu. Nah, ini ada keseluruhannya itu anaknya empat, satu, dua, tiga, empat, tiga. Selanjutnya kita bahas insert. Insert adalah proses menambahkan elemen baru ke dalam heap sambil tetap menjaga struktur heap atau binary tree lengkap dan properti heap, min heap, atau max heap. Yang pertama-tama kita lihat heap array. Sini kita ingin mengubahnya menjadi min heap. Nah, kita harus lihat. Satu itu kan angka yang lebih kecil. Terus kita masukkan ke dua. Terus dua di sini selanjutnya empat. Terus ini kita masukkan lima. Terus enam ke 10 gitu. Harus sesuai dengan struktur heap, min heap. Ada metode terakhir, yaitu remove plus down, di mana remove adalah menghapus elemen root terkecil pada min heap atau terbesar pada next heap dari heap. Di sini kita ingin menghapus eh, elemen terkecilnya, di mana 2 kan. Maka 6 itu akan berubah jadi, karena 6 itu lebih besar, menjadi max, itu akan berubah menjadi 6 ke atas. Nah, setelah kita remove, kita masuk ke down. Down itu adalah operasi untuk memindahkan elemen yang baru dipindahkan. Biasanya elemen root setelah remove ke posisi yang benar dalam heap. Ini kita ubah lagi menjadi min heap karena dari awal min heap, makanya kita ubah ke min heap lagi. Terus kita lihat nilai terkecilnya kan 3, maka 3 itu akan menjadi root. Setelah 3, 4 ke right, terus 5 ke left, terus 6 ke left gitu. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Sebelumnya, mohon maaf. Di uh, HSW itu punya kompleksitas yang bermacam-macam, di mana sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau untuk graph juga kompleksitasnya itu ada
dua macam. Yang pertama di add vertex itu 01, di mana tambahkan key baru dalam objek. Terus add edge itu 01 juga, tambahkan edge ke list vertex terkait. Remove edge yaitu O1 juga, langsung hapus dari agency list jika tahu posisinya. Terus remove vertex itu ON, harus hapus semua edge yang terhubung ke vertex. Nah, kalau heap itu eh, kan beberapa metode yaitu helper method di mana satu itu biasanya helper method itu kompleksitasnya itu O1 biasanya hanya fungsi sederhana misalnya get parent index. Nah, kalau insert itu uh, kompleksitasnya itu logaritma n perlu cat up untuk untuk mempertahankan sifat hive. Nah, kalau remove placing down itu logaritma n juga perlu percolated down untuk menjaga heat dan tetap valid. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.